di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang kita kenal adalah doa Bapa kami. Dalam kalimat ini kita perhatikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Memperhatikan situasi dan kondisi dunia saat ini, di mana seperti yang saya katakan tadi, karena ditutupi dengan kelam kabut dosa, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itulah yang mendatangkan ketakutan, karena kejahatan manusia semakin merajalela. Kita baca Yesaya 60 ayat 1. Pertama, bangunlah engkau. Bangunlah engkau. Nyatakanlah cahayamu. Nyatakanlah cahayamu. Karena terangmu ada datang. Terangmu ada datang. Dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Karena sesungguhnya kegelapan menudungi bumi. Sesungguhnya kegelapan menudungi bumi. Dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Kelam kabut menudungi segala bangsa. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Dan kemuliaannya pun bersinar kepadamu. Kemuliaannya bersinar kepadamu. Bumi sementara ditutupi dengan kegelapan. Kegelapan identik dengan ketakutan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Dalam arti kata, di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, di tengah-tengah dunia seperti lagu pujian sekolah minggu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Dalam arti kata, tidak ada damai di dalam dunia ini. Tapi melihat dan mendengar akan firman Tuhan yang kita baca, ternyata kita dapat menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang sementara ditutupi dengan ketakutan, kegelapan. Jadi kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu tempat, kedudukan, atau tahta. Tetapi kerajaan Allah, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Karena dalam pasal itu, dalam pasal 14, Paulus bicara soal makanan. Ada orang yang tidak mau makan daging, hanya sayur-sayuran. Dan dalam pandangan Paulus itu orang yang lemah iman. Ada yang semua dia hantam. Semua daging, apalagi kalau orang Manado, daging dia makan. Saudara, daun dia makan, kecuali daun pintu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, karena ada memang yang dilarang sesuai dengan hasil konferensi para rasul. Karena kita perhatikan di dalam Kisah pasal 15, ada sebagian murid
yang menginginkan supaya orang-orang kafir yang bertobat harus disunatkan. Tetapi karena waktu itu sudah tidak lagi pada zaman Taurat atau tidak lagi pada zaman anak, maka itu tidak berlaku lagi. Terjadi perdebatan yang alot dan akhirnya ada keputusan. Justru keputusan yang dihasilkan oleh para rasul dalam konferensinya, dalam pertemuannya, yaitu dalam Kisah 15 ayat yang ke-20. Yang ke-20. Melainkan menyuratkan kepada mereka itu. Melainkan menyuratkan kepada mereka itu. Supaya mereka itu menjauhkan dirinya daripada najis berhala. Menjauhkan diri dari najis berhala. Daripada zina. Daripada zina. Daripada binatang yang mati darah tertahan. Binatang apapun tidak boleh dimakan kalau mati darah tertahan. Dan daripada darah. Dan darah. Jadi itulah. Jadi kita perhatikan. Meskipun mungkin dia makanan enak. Kerbau kalau mati lemas tidak boleh dimakan. Semua boleh makan kecuali binatang yang mati darah tertahan dan darah. Jangan bilang darah itu enak. Itu dilarang sampai 2 kali diungkapkan dalam Kisah 15 ayat 29. Yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan daripada darah dan binatang yang mati darah tertahan. Sampai di situ, binatang yang mati darah tertahan itu tidak boleh dimakan. Nah, kita perhatikan di dalam Roma 14 sekali lagi berbicara tentang orang yang makan dan orang yang tidak makan. Tapi Paulus katakan jangan saling menyalahkan. Orang yang makan daging jangan salahkan orang yang cuma makan sayur-sayuran. Orang yang makan sayur-sayuran jangan menyalahkan orang yang makan daging. Karena kita perhatikan, makanan itu tidak akan membawa atau mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-8. Korintus 8 ayat yang ke-8. Sebenarnya makanan itu tidak membawa lebih dekat kepada Allah. Jadi makanan tidak mempengaruhi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita tidak makan sekalipun. Kalau kita tidak makan sekalipun. Tidak apa kekurangan kita. Tidak apa kekurangan kita. Dan kalau kita makan pun. Kita makan pun. Tidak apa kelebihan kita. Tidak apa kelebihan kita. Sehingga sekali lagi dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Tetapi kerajaan Allah ada 3 hal. Kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita baca lebih jelas. 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Melainkan kebenaran. Melainkan kebenaran. Dan sejahtera. Sejahtera. Dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Kesukaan di dalam Roh Kudus. Kalau 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita, berarti kita sudah menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia seperti di sorga. Pertama, kebenaran. Kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Kebenaran juga berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau bicara soal kebenaran, yaitu berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Di mana doa dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Yahya 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Kapan kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan? Kalau kita yang baru bertobat, yaitu waktu kita menggenapi kebenaran firman Tuhan, yaitu mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah kita dikuduskan oleh kebenaran. Kita baca dulu Efesus 5 ayat yang ke-26. Supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya ia menguduskan sidang itu. Setelah disucikan
disucikannya dengan baptisan air. Disucikannya dengan baptisan air Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Jadi doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Pada waktu kita dibaptiskan, kita dikuduskan oleh kebenaran. Karena Kolose 2 ayatnya yang ke-12, kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan, dan di dalam baptisan itu juga kamu dibangkitkan sertanya. Jadi kita perhatikan, kita mengambil bahagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Waktu itulah kita dikuduskan oleh kebenaran. Jadi kita perhatikan, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi pertama adalah kebenaran yang berbicara tentang firman Tuhan. Dan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, bukan hanya sekedar cukup kita, saudara, untuk memperoleh kebenaran. Kita harus limpah. Kolose itu kan, hendaklah kamu limpah dengan perkataan Kristus. Kolose 3:16. Biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan limpahnya. Biarlah perkataan Kristus adalah firman Tuhan, diam di dalam dirimu dengan limpah, bukan hanya sekedar cukup. Karena untuk mengimbangi pengetahuan dunia yang semakin hari semakin disempurnakan, kalau tidak ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan tersesat. Tapi tidak salah firman Tuhan. Bagaimana pengetahuan manusia semakin hari semakin disempurnakan, tetapi pengetahuan firman Tuhan juga semakin Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kita. Seperti nubuatan Nabi Habakuk, bahwa bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menudungi tubir laut. Habakuk 2 ayat 14. Karena bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menudungi tubir laut. Jadi sebagaimana air menudungi tubir laut, begitu juga pengetahuan akan kemuliaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi kita harus limpah. Bagaimana kita limpah? Kita harus membaca dan menyelidik akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan yang kita terima, yang menguduskan akan kehidupan kita, kita memahami apa yang sementara terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita tidak kaget dengan apa yang sementara terjadi. Dan untuk mencapai akan hal itu, untuk mendapatkan pengertian di dalam kehidupan kita, sehingga kita memahami situasi kondisi yang ada saat ini. Apa kata firman Tuhan? Kita harus cari Tuhan, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Karena orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Amsal 28 ayatnya yang kelima. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang jahat tidak mengerti barang yang benar. Orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Mengerti segala perkara. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang membaca firman. Karena Tuhan adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, bagaimana firman, yaitu Tuhan Yesus, menjelma menjadi manusia. Jadi kita perhatikan, firman adalah Tuhan. Tuhan adalah firman. Kalau kita mencari Tuhan, berarti kita mencari firman. Dan kalau kita mencari Tuhan, mencari firman, kita akan mengerti segala perkara. Ini kata firman. Sebab itu saya kurang setuju dengan lagu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Memang bait-bait selanjutnya tidak ada yang salah. Tapi kalau kita tidak mengerti banyak perkara yang kita tidak mengerti, berarti bertentangan dengan Amsal 28 ayat 5 yang baru kita baca. Nggak usah nyanyikan itu, boleh nanti bait selanjutnya. Kalau ada lagu itu ya saya diam dulu. Nanti selanjutnya. Karena dengan perkataan yang keluar, saudara,
kita dibenarkan. Sehingga banyak perkara yang kita tidak mengerti. Padahal orang yang mencari Tuhan mengerti segala perkara. Kalau kita mencari Tuhan, sekali lagi, kita akan mengerti segala perkara. Kita tidak akan bingung dengan situasi dan kondisi dunia saat ini. Karena ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita tidak berkata, kenapa demikian? Seperti orang Toraja katakan, matumbar kasus de. Kenapa terjadi demikian? Semua sudah difirmankan oleh Tuhan. Sebab itu sekali lagi, kalau kita mencari kuncinya, kita mencari Tuhan. Supaya kita mengerti segala perkara. Karena Alkitab ini menceritakan yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi kita tinggal mengamenkan. Seperti kejadian sekarang. Kenapa terjadi? Karena kita berada pada meterai yang keempat, kuda kelabu. Pertarungan pekabaran, pertarungan kebaikan dan kejahatan. Dan salah satu yang terjadi di meterai yang keempat adalah bala sampar. Dan di meterai di mana kita hidup saat ini, ada 1/4 bumi atau 1/4 dari penduduk dunia ini akan mati dengan peperangan, dengan bala sampar, Bapak Ibu Saudara, dan sebagainya yang diungkapkan dalam rahasia Wahyu 6 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Tidak mengapa kita baca ayat itu. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang keempat itu. Tatkala anak domba membuka meterai yang keempat itu. Aku dengar suatu zat yang hidup yang keempat itu berkata, marilah, maka aku tampak adalah seekor kuda kelabu. Kuda kelabu, kelabu artinya perpaduan antara hitam dan putih. Hitam dan putih diaduk, kopi dan susu diaduk jadi kelabu. Dan orang yang duduk di atasnya itu maut namanya. Orang yang duduk di atasnya maut namanya. Dan alam maut itu pun mengikut sertanya. Maka kepada keduanya itu dikaruniakan kuasa atas 1/4 bumi, akan membunuh dengan pedang. Dengan pedang, yaitu peperangan. Dan dengan kelaparan. Kelaparan. Dan dengan maut. Maut atau bala sampar. Dan dengan binatang buas-buas di bumi. Negara yang haus perang. Binatang buas-buas di dunia ini berbicara tentang negara-negara yang tidak mengindahkan nyawa orang. Saudara, dan kalau terjadi seperti yang sementara terjadi saat ini juga adalah penggenapan firman Tuhan. Memang semua agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Tapi karena firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 2, ada yang menyangka karena kita dianggap orang kafir, sehingga kalau membunuh kita sama dengan berbakti kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan itu kepada murid-muridnya, jangan kamu merasa siap. Dan ini sudah terjadi, sementara terjadi. Yohanes 16 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segala perkara ini aku katakan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, segala perkara ini aku katakan kepadamu. Supaya jangan kamu merasa siap. Supaya jangan kamu merasa siap. Maka kamu akan ditolakkan orang daripada rumah sembahyang. Kamu akan ditolakkan orang dari rumah sembahyang. Maka waktunya akan datang kelak. Waktunya akan datang dan sementara terjadi saat ini. Bahwa barang siapa yang membunuh kamu. Siapa yang membunuh kamu. Itu akan bersangka ia berbuat bakti kepada Allah. Menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Karena dia menganggap bahwa itu baktinya kepada Allah. Dia melakukan itu. Ini penggenapan, dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu merasa siap. Sehingga kalau firman Tuhan limpah di dalam kehidupan kita, apa yang sementara terjadi saat ini kita tinggal amenkan, karena itu adalah firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, tadi kebenaran berbicara tentang firman. Kebenaran yang kedua adalah berbicara tentang Roh Kudus. Kita hidup di zaman Roh Kudus ini, di mana hukum roh yang berperan penting. Sehingga kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakub 1 ayatnya yang ke-25. Kita harus meneliti hukum yang sempurna,
yaitu hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, karena tidak ada lagi hukum setelah ini. Yakub 1 ayat 25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, Salinan lain, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, hukum kemerdekaan yang tidak lain berbicara tentang hukum Roh Kudus, serta bertekun, tekun atau setia. tidak menjadi orang mendengar yang terlupa, Tidak menjadi orang yang dengar lalu lupa akan hukum yang sempurna, melainkan orang yang menurut dengan tapi sebenarnya. orang yang menurut dengan sesungguhnya. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena kita akan disempurnakan. Kabar kesempurnaan, apa itu? Kabar yang membawa orang sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Kabar pengantin Kristus, apa itu? Kabar yang membawa orang untuk menjadi pengantin Kristus. Jadi hukum yang sempurna yaitu hukum roh. Kembali ke Roma 8 ayat 1 dan 2 yang berbicara tentang Roh Kudus. Yang pertama, maka oleh sebab itu, sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas orang yang di dalam Kristus Yesus, karena hukum roh yang mengaruniakan hidup di dalam Hukum Kristus roh Yesus yang mengaruniakan hidup di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut. memerdekakan, membebaskan aku dari hukum maut. Jadi hukum roh yang membebaskan kehidupan kita. Sehingga betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Lewat Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, dengan karunia-karunia-Nya akan membawa kita kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. 13, akan tetapi apabila ia sudah datang, Apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, roh kebenaran. maka ia pun akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Jadi sampai di situ, roh kebenaran yaitu Roh Kudus akan membawa kamu kepada segala kebenaran dengan karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dan itu berlaku pada akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, dalam Yoel 2 ayat 28 Nabi bernubuat bahwa akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-mudamu atau teruna-teruna akan melihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Dan itu digenapi dalam Kisah 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Betapa pentingnya anugerah roh itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan karunia yang ada, karunia itulah yang mengungkapkan akan rahasia-rahasia firman Tuhan. Orang yang dilengkapi dengan karunia nubuatan, orang yang dilengkapi dengan karunia penglihatan, tidak menutup kemungkinan di mana Tuhan boleh mengajar akan kehidupan mereka, sama dengan jemaat yang ada di Ibrani. Tadi Paulus menantang mereka bahwa ditinjau dari sudut waktu, mereka sebenarnya patut menjadi guru. Tetapi Paulus menggambarkan mereka seperti kanak-kanak rohani. Ibrani pasal 5 ayat 12. 12, jikalau ditimbang lamanya, Jikalau ditimbang atau ditinjau dari sudut waktu, patut kamu menjadi guru. patut kamu menjadi guru. Tapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu Wajib orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. dasar-dasar dari firman Tuhan. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu, Air susu itu untuk kanak-kanak, dan bukannya makanan yang biasa. bukan makanan biasa. Jadi Paulus menggolongkan jemaat yang ada di Ibrani wajib menerima air susu, karena air susu itu untuk bayi, untuk kanak-kanak, bukan makanan biasa. Makanan biasa itu untuk orang yang dewasa. Jadi Paulus menilai, ditinjau dari sudut waktu, sebenarnya jemaat Ibrani ini sudah menjadi guru, tapi wajib mereka mendapatkan pengajaran dasar firman Tuhan. Lalu pada pasal yang ke-6,
Paulus ingatkan mereka atau nasihatkan mereka, langsungkan pada kesempurnaan. Jangan lagi bicara soal dasar. Kalau sudah dibaptis, tidak perlu bicara soal baptisan, tapi langsungkan pada kesempurnaan. Artinya setelah dibaptis, langsungkan kepada kesempurnaan, yaitu menerima anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan roh, kepenuhan roh, yang kita kenal adalah bahasa roh, lalu karunia-karunia Roh Kudus. Itulah yang akan meningkatkan kehidupan rohani kita. Dan jemaat yang ada di Ibrani ternyata dengar-dengaran kepada apa yang dinasihatkan oleh Paulus. Buktinya, setelah mereka mendengar apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada mereka, iman mereka meningkat, sehingga mereka dilengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Bukti jemaat Ibrani menerima karunia Roh Kudus, Paulus suratkan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Paulus menyatakan ini kepada jemaat Ibrani yang masih hidup, tapi dia berkata, kamu sudah datang ke negeri Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup. Yaitu Yerusalem yang di surga. Yerusalem di surga, bukan Yerusalem di Palestina. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Tentunya kita tidak kaget dengan ayat ini. Bagaimana mereka yang masih hidup lalu sudah pergi ke Yerusalem yang di surga, ke tempat perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Tentunya itu dengan karunia Roh Kudus. Kalau kita punya karunia penglihatan, Tuhan bisa bawa kita sampai ke sana. Seperti ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Tuhan bawa dia ke ibu kota negara-negara yang ada di dalam dunia ini, luar biasa. Terakhir Tuhan bawa dia di Yerusalem yang di surga. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dalam dunia. Itu satu hal yang luar biasa. Dan betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada firman di dalam kehidupan kita, kita juga dilengkapi dengan Roh Kudus. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, sejahtera. Karena kalau tiga hal ini ada, baru itulah kerajaan Allah. Seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Sejahtera. Kamus Bahasa Indonesia saya baca aman, sentosa, makmur. Atau terlepas dari segala macam gangguan. Itu sejahtera. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Sampai 2 kali Tuhan berkata, sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Sejahteraku sendiri tidak seperti yang diberikan oleh dunia, aku berikan kepadamu. Yahya 14 ayat 27. Sejahtera aku tinggalkan padamu. Tuhan Yesus berkata, sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Bahkan sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Sejahteraku sendiri aku berikan kepadamu. Bukan seperti diberi oleh dunia ini. Tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Aku berikan kepada kamu. Aku berikan kepadamu. Janganlah susah hatimu. Jangan susah. Dan jangan takut. Jangan takut. Ini yang banyak kali ada di dalam kehidupan kita. Rasa susah, rasa takut. Semua golongan manusia pernah mengalami. Jangan Bapak Ibu pikir orang kaya tidak ada susahnya. Ada susahnya sendiri. Apalagi orang miskin, ada susahnya. Semua orang ada susahnya. Tapi firman Tuhan bilang jangan susah dan jangan takut. Saya percaya kita semua di sini juga pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Banyak hal yang akan membuat sehingga manusia itu merasa takut. Tapi Tuhan bilang sejahteraku aku berikan kepadamu. Bahkan sejahteraku sendiri aku karuniakan kepadamu. Bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia aku berikan kepadamu. Jangan susah dan jangan takut. Nah, untuk itu kita datang kepada Tuhan. Untuk menghilangkan rasa susah kita. Untuk menghilangkan rasa takut kita. Kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Dia hanya berkata jadi. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Mazmur 33 ayat 9.
9. Karena berkatalah ia. Berkatalah ia. Maka ia itu pun adalah. Ia itu adalah. Berfirmanlah ia. Berfirmanlah ia. Maka ia itu pun terdiri. Ia itu pun terdiri. Tuhan cuma dengan berkata, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bekerja, berpikir, berkata, belum tentu apa yang kita lakukan itu berhasil atau jadi. Tapi Tuhan hanya dengan perkataan itulah ketidakterbatasan Tuhan. Dia dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Sehingga Nabi Yesaya mengungkapkan tentang perbedaannya antara kita dengan Tuhan. Perbedaan rancangan kepikiran kita dengan Tuhan. Perbedaan antara jalan kita dengan jalan Tuhan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sama dengan tinggi langit dan bumi. Itulah perbedaan kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-8. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu. Kepikiranku bukan kepikiranmu, kata Tuhan. Dan jalanmu itu bukan jalanku. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Melainkan seperti tinggi langit daripada bumi. Seperti tinggi langit dari bumi. Demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu. Demikian tinggi jalanku dengan jalanmu. Dan kepikiranku daripada kepikiranmu. Kepikiranku dengan kepikiranmu. Beda, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu Tuhan inginkan untuk kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya kehidupan ini kita percayakan kepada Tuhan. Sebagaimana kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 12 ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang patut. Salinan lain, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kita kepada Tuhan adalah kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan menjadi korban yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Sama dengan Rasul Paulus. Dia katakan dalam Galatia 2 ayat 20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Benar-benar kehidupannya. Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Luar biasa Paulus, dia berkata kepada jemaat yang ada di Galatia, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Yang mengasihi dia tahu bahwa Yesus yang mengasihi dia dan yang menyerahkan nyawanya karena Paulus dan juga karena Bapak Ibu saya dan saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu tidak perlu kita takut. Kita khawatir dengan apa yang kita mau makan, minum, pakai. Dalam Roma 8 ayat 32, sedangkan anaknya dia tidak tahankan, apalagi cuma segala sesuatu yang kita butuhkan. Roma 8 ayat 32. Maka ia yang tidak menahan anaknya sendiri. Ia yang tidak menahankan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Hanya menyerahkan dia karena kita sekalian. Masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Masakan dia tidak karuniakan sertanya segala sesuatu, dalam arti kata apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, minum, pakai. Kita berusaha, tapi kita juga utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita berjalan berkenan kepada Tuhan, kita ingat Yusuf. Dia dapat petunjuk Tuhan lewat mimpinya. Tapi pada waktu dia mengungkapkan mimpinya, saudara-saudaranya justru lebih jengkel, lebih marah. Sehingga mereka menjahatkan dia. Tadinya rencana untuk dibunuh, tapi saudaranya sendiri juga yang membela dia. Dimasukkan ke dalam sumur buta. Lalu dia dijual kepada orang Ismail. Saudara, dia dibawa ke Mesir. Dari anak yang disayangi, lalu jadi pembantu di rumah Potifar. Diberlakukan lagi tidak adil.
lalu dia dimasukkan ke penjara. Tidak bersalah, tetapi menjadi narapidana. Tapi dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, inikah janjimu kepadaku? Kenapa saya menjadi seorang narapidana? Jalan yang dilalui Yusuf memang menyakitkan. Ternyata jalan itulah yang membawa Tuhan menggenapi janjinya. Dari jeruji besi, dari penjara dia keluar untuk menyampaikan mimpi dari Firaun, dan akhirnya dia dipercayakan untuk mengelola perekonomian Mesir pada waktu itu. Dia menjadi orang nomor 2 di bangsa Mesir pada waktu itu. Sehingga saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, mimpi daripada Yusuf digenapi oleh Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, untuk menggenapi mimpi itu, untuk menggenapi jalan Tuhan itu atau janji Tuhan kepadanya, ternyata tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Dia harus menjalani kepahitan, dikhianati oleh saudara kandung, tentunya menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita terbawa. Dalam cerita itu, Yusuf tidak pernah mengeluh dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya. Sehingga ada kesempatan pada waktu mereka menjumpai dia. Saudara, dia tahu, oh ini saudara-saudaraku yang telah mengkhianati aku. Justru dia masuk di kamar, dia menangis. Saya baca juga Bapak Ibu Saudara, air mata saya menetes membaca cerita dalam kejadian itu. Luar biasa, padahal ada kesempatan bagi dia untuk membalas dendam. Kamu yang menyakiti aku sekarang. Tapi karena kita lihat dia tidak ada akar pahit, sehingga Tuhan mengangkat derajat kehidupannya. Dia tidak menyalahkan saudaranya, justru yang terkesan. Waktu saya baca, dia bilang, Tuhanlah yang menyuruh aku lebih dulu. Kalau mau berpikir, bukan Tuhan yang suruh. Mereka yang jual dia. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf, Tuhanlah yang menyuruh dia. Satu hal yang luar biasa. Kalau itu juga ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyalahkan saudara kita, tidak menyalahkan teman kita, tapi kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena bukan kadangkala segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Yusuf menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya atas seizin Tuhan. Karena jalan itulah yang harus dia lalui untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Sehingga Paulus katakan dalam Roma pasal 18, pasal 8 ayat 17, untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan, kita harus mengalami penderitaan. Jangan kita merasa siap kalau kita hadapi penderitaan. Rum 8, kita akan menuju kepada kemuliaan. Tetapi jikalau anak-anak, maka warislah juga, yaitu waris Allah, dan sewaris dengan Kristus. Kalau kita sama merasa sengsara dengan dia, supaya sama juga kita dipermuliakan. Itu janji Tuhan. Bagian ketiga dalam ayat ini tadi, kerajaan Allah, yaitu kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini katakan, dan kesukaan di dalam Roh Kudus. Karena ada kesukaan dunia. Orang memuji dunia, menyanyi lagu dunia. Tapi ada kesukaan di dalam Roh Kudus. Suatu hal yang luar biasa. Kalau kesukaan itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus apabila kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Kita mengalami kesukaan yang luar biasa. Sehingga dengan 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita, kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, berarti kita menciptakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah tercipta di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga, demikian juga di atas bumi. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri.
untuk kita sempurnakan ibadah kita. Kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran.